wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faisal atas Nah, kamu Zaka. pimpinannya dalam membaca ayat 33. Semoga kita semua dalam limpahan anugerah rahmat dan maghfirah dari Allah serta dalam lindungannya. Amin ya Allah. Baik, saya ambil alih ya. Tadi udah dapat instruksi dari Kak Ari untuk ambil alih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat bisa berkumpul bersama dalam monthly meeting pada bulan ini. Untuk menambah keberkahan meeting kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Ghazali Rahmatillah, Guru Alif Fikro Regional Tangerang. Kepada coba kita lihat, oh Kak Ghazali udah bergabung ya, Masya Allah, ini udah sangat tampan ya Kak Ghazali. Baik, pada Kak Ghazali dipersilahkan. Mic-nya kayaknya belum nyala ya Kak. Oke, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ghazali atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baik, ini waktu sekarang telah menunjukkan pukul 7.30. Malam ini kita akan melaksanakan morning meeting yang spesial, edisi spesial, yaitu edisi Maulid Nabi SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun meskipun kita sudah di penghujung Rabiul Awal, tapi sangat tidak afdol jika kita melewati bulan Rabiul Awal tanpa mengadakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Telah hadir juga bersama kita Ustadz kita, guru kita bersama, yaitu Ustadz Ahmad Muzaki Kamali, yang nanti akan kita simak bersama tausiah serta pesan-pesan yang akan disampaikan oleh beliau. Langsung saja tanpa perlu berpanjang kata kepada Ustadz Ahmad Muzaki Kamali, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam sehat walafiat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tidak terhingga. Salawat dan salam juga senantiasa semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para keturunannya, para pengikutnya, para pecintanya maupun yang sedang belajar mencintainya. Semoga kita semuanya yang hadir dalam silaturahim virtual, silaturahim online pada malam hari ini, semoga semuanya juga dimudahkan untuk menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, pada para panitia,
yang ada di Alif Iqra khususnya. Berbahagia sekali pada malam hari ini akhirnya bisa silaturahim. Setelah beberapa kali rencana ternyata belum dimudahkan. Alhamdulillah pada malam hari ini masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim. Momennya juga momen dalam rangka mengingatkan kita untuk bersyukur dan bergembira. Kemudian mengingatkan kita juga untuk jangan pernah melupakan bahwa selain kita bagian dari keluarga kita, anak dari orang tua kita, maupun orang tua dari anak kita, atau dari komunitas kita, atau dari lembaga kita, maka ada lembaga besar yang sesungguhnya lebih penting bagi kita untuk terus berada di dalamnya, karena lembaga inilah yang ketika semua lembaga, institusi, komunitas yang kita ada di dalamnya sudah tidak ada pengaruhnya, hanya satu lembaga ini yang kemudian masih sangat berpengaruh untuk kita semuanya. Mungkin untuk 100 tahun yang akan datang, atau mungkin untuk kurang dari itu, yang jelas lebih dari itu ya kita mungkin sangat dipastikan hanya menjadi anggota lembaga ini atau tidak. Jadi dari sekarang kita berjuang untuk memantaskan diri, mengisi formulirnya dengan baik, mengikuti setiap jenjang kelasnya dengan baik, kemudian mengikuti setiap kegiatan yang baik agar kita terdaftar, tercatat, diakui. Kalau sekolah itu pertama apa? Terdaftar, kemudian diakui, dan kemudian disamakan. Disamakan seperti yang lain yang sudah menjadi bagian dari lembaga ini. Lembaga ini adalah tidak lain lembaga umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lembaga yang pengaruhnya bukan hanya di alam dunia, tapi di akhirat juga lebih berpengaruh. Ketika semua lembaga sudah tidak ada pengaruhnya, ketika semua institusi sudah tidak ada pengaruhnya, yang tadi saya sampaikan mungkin 100 tahun yang akan datang atau lebih atau kurang, maka malam hari ini kita sedang berusaha untuk memantaskan diri kita masing-masing, menyambungkan diri dengan makhluk yang sebenarnya harusnya tersambung setiap hari ya. Makhluk sebagai manusia maupun sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala maupun sebagai penutup dari semua utusan Allah, terlebih lagi bahwa beliaulah yang nanti kita harapkan syafaatnya, uluran syafaatnya, keberkahannya untuk menjadi penyelamat kita di dunia ini maupun di akhirat. Jadi keberkahan dan syafaat beliau itu bukan cuma dibutuhkan di akhirat saja, tapi di dunia pun kita sangat membutuhkannya. Ini banyak yang sudah punya anak ya. Banyak yang sudah punya anak. Ada juga yang belum ya? Ada yang belum. Ada yang masih ikhtiar mencari ibunya anak-anak gitu. Tapi atau ada yang sedang dalam proses. Bang Faisal, kapan Bang Faisal ini? Kiraan akhir Desember kalau nggak awal Januari, Ustaz. Desember tahun ini kan? Iya, Ustaz. Jangan tahun depan. Ya. Jadi enggak, yang sudah punya anak misalnya, anak kita itu kita masa depannya sudah kita ketahui belum? Pastinya belum. Anak kita masa depannya belum diketahui, cerah atau gelapnya belum diketahui, bermanfaat atau tidaknya belum diketahui. Tapi setiap orang
yang melihat kelahiran dari putra-putrinya, bahkan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai tetangga, ketika ada orang yang melahirkan seorang manusia, itu kira-kira begitu lahir dalam keadaan sehat, sekali lagi padahal nggak jelas ini nanti gedenya jadi apa, bahkan mungkin entah umurnya panjang atau tidak gitu. Tapi ketika ada seorang bayi yang lahir, baik kita sebagai orang tuanya maupun sebagai teman dari orang tuanya, sahabat dari orang tuanya, bahkan tadi tetangga dari orang tuanya, sekali lagi begitu melihat seorang ibu yang melahirkan dengan sehat, lahir sebagai manusia, kira-kira bahagia nggak? Bahagia, Ustaz. Iya, pasti bahagia. Artinya yang nggak kita kenal, bahkan yang nggak kita kenal, begitu ada orang yang melahirkannya sehat, bayinya sehat. Padahal, saya ulangi lagi, padahal kita nggak tahu ini nanti di depannya jadi perusak ataupun pemberi manfaat, ini di depannya jadi orang yang di pihak kita ataupun mungkin malah yang akan merugikan kita nggak tahu. Yang segitu saja, begitu kita melihat ada yang melahirkan bayi, begitu saja, begitu ada yang melahirkan bayi, kita pasti bahagia. Nah sekarang bagaimana ketika yang lahir adalah bayi manusia yang kemudian akan jadi penyelamat banyak orang, akan jadi penerang banyak tempat, akan jadi pembawa kebaikan, kebahagiaan buat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada habisnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mengingat kelahiran Rasulullah itu nggak perlu pakai dalil-dalil yang panjang. Akal kita pun akan sangat bisa memahami, walaupun mungkin kalau mau terus terang, kebahagiaan di hati kita itu masih dikondisikan saja karena banyak sekali orang-orang yang memang sedang merayakannya. Tapi bahagia yang natural, yang kadang-kadang begitu masuk bulan Rabiul Awal, kita merasa walaupun dalam kesusahan seperti apa kita merasa bahagia. Kan ciri-ciri bahagia itu begitu. Ciri-ciri bahwa kita bahagia banyak atau bahagia sedikit, itu kan dilihat dari indikasinya menutupi ketidakbahagiaan. Karena di alam semesta ini selalu berpasangan seperti itu. Kalau ada kebahagiaan yang membuat bahagianya itu kemudian menutupi kesedihan yang lain atau menutupi kesulitan yang lain, itu berarti bahagianya kan signifikan. Seorang ayah yang sudah lelahnya luar biasa bisa hilang seketika ketika bertemu dengan putra atau putrinya yang tadinya sakit menjadi sehat. Itu karena bahagianya mengalahkan capeknya. Jadi sesuatu yang disebut bahagia yang besar, bahagia yang signifikan bisa dilihat oleh kita, dirasakan oleh kita ketika kebahagiaan tersebut ternyata berpengaruh bisa menghadapi ketidakbahagiaan, kesedihan, kesulitan menjadi terasa ringan. Nah, untuk sampai pada tahap seperti itu kan tidak semua orang sudah merasakan. Sebagian memasuki Rabiul Awal ya biasa saja dan nggak dosa juga memang. Karena masalah bahagia itu masalah perasaan, bukan masalah hukum fikih halal dan haram. Itu sama kayak orang sholat mau pakai pakaian apa yang penting tutup aurat ya sudah sah-sah saja. Sekali lagi ada yang masuk ke Rabiul Awal perasaannya biasa saja. Ada yang menyadari, oh iya ini di bulan ini dilahirkannya Rasulullah. Ayo kita bahagia, ayo kita bikin pengingat diri kita. Karena manusia itu tempatnya lupa, udah diingatkan tiap tahun juga kita lupa terus. Bagaimana kalau nggak ada pengingat? Ada yang menyampaikan seperti itu, tapi pikirannya menyadari, cuma hatinya belum bisa keluar rasa bahagia yang natural.
Sama seperti tadi ketika kita melihat mungkin keluarga kita yang tadinya sakit tiba-tiba sembuh, itu kan luar biasa bahagianya. Di dada itu terasa, di kepala itu terasa. Kesulitan yang sedang dirasakan juga bisa sementara hilang gitu. Minimal di bulan ini. Nah ini mungkin kita masih jauh dari perasaan bahagia yang besar, bahagia seperti bahagianya para kekasih Allah, para wali-wali Allah yang merasakan kebahagiaan begitu rupa ketika mengingat kelahiran dari pemimpin kita, dari penutup para nabi, penutup para rasul di akhir zaman, yang kita setiap hari mengaku sebagai umatnya. Mungkin kita belum bisa bahagia yang sepantasnya, tapi minimal kita mengkondisikan dan ikhtiar supaya kita bisa ikut sadar, walaupun belum merasakan ya, tapi ikut sadar. Iman kita ini seperti orang sakit. Iman kita ini seperti orang sakit. Orang sakit itu sampai ada makanan yang selezat apapun biasanya lidahnya terasa pahit, nggak nafsu makan gitu. Padahal makan di depannya itu adalah makanan yang sehat mungkin, makanan yang enak barangkali gitu. Tapi ketika dirasakan ternyata pahit. Otaknya sudah tahu itu enak, otaknya tahu ini seger nih, buah ini seger, tapi begitu dimakan pahit. Nah kita itu seperti itu. Kebanyakan dari kita, maaf, saya mungkin, bukan kita ya, mohon maaf, tapi kebanyakan dari kita kadang-kadang seperti itu. Imannya masih sakit, tapi sadar, pikiran kita sadar. Jadi walaupun kita belum merasakan bahagia seperti bahagianya para ulama, para aulia, para kekasih-kekasih Allah yang bisa merasakan bahagianya dengan seluruh bagian dari dirinya, kita ini kan bahagianya masih standar-standar makhluk fisik yang belum banyak dipoles iman gitu. Jadi kalau ada yang kelihatan bisa dinikmati oleh badan, dinikmati oleh pikiran, dinikmati oleh pujian-pujian orang, nah itu kita bahagianya bisa kita rasakan dengan diresapi dengan baik gitu. Jadi sekali lagi walaupun kita mungkin belum merasakan kebahagiaan yang besar ketika memasuki Rabiul Awal sebagai bulan yang dipilih Allah untuk kelahiran kekasihnya, tapi kita ingatkan dan kita kondisikan diri kita untuk tetap sadar agar kemudian kita bisa lebih sehat dan rohani kita lebih sehat, pikiran kita lebih dewasa dan lebih sehat untuk bisa merasakan manisnya iman. Itu yang disebut manisnya iman itu begitu, tidak bisa dipaksakan. Jadi sebagai orang sakit, mungkin pahit itu rupanya atau bentuknya bisa mungkin rasa malas, mungkin rasa biasa saja, mungkin rasa yang tidak ada rasa apa-apa ketika masuk Rabiul Awal gitu. Bahkan ketika menyebut Nabi Muhammad juga nggak ada rasa apa-apa. Ketika nyebut nama seseorang yang dikagumi mungkin ada rasa. Ketika nyebut nama Nabi Muhammad nggak ada rasa apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu artinya nggak apa-apa, kita memang disadari dulu bahwa kita memang belum sehat. Kita memang masih sakit. Maka sebagai orang sakit yang masih sadar, paksakanlah untuk terus minum obat gitu. Obatnya diminum, dipaksakan diminum. Makanan yang terasa pahit di lidah pun kita paksakan. Karena nanti kita tahu setelah kita sehat, kita akan bisa merasakan manisnya hal-hal tersebut, segernya makanan-makanan tersebut. Jadi begitu kita rohaninya udah sehat, insya Allah, semoga segera disehatkan jasmani rohaninya, nanti kita bisa merasakan bagaimana rasanya ketika masuk Rabiul Awal, karena diingatkan atau kita masuk kembali, bertemu kembali dengan bulan yang pernah dipilih oleh Allah sebagai bulan waktu dilahirkannya manusia yang paling mulia. Sebagian para guru-guru kita yang mulia biasanya menyebut Rabiul Awal itu dengan Rabiul Anwar gitu. Jadi musim semi yang penuh cahaya gitu. Seperti itu.
mukadimah dari saya, semoga bisa menjadi niat kita bersama bahwa silaturahim kita pada malam hari ini, semoga bisa sama-sama kita niatkan bukan hanya silaturahim sebagai sebuah lembaga yang bernama Alif, sebagai sesama makhluk Allah yang sedang ditakdirkan untuk bersama-sama di dalam naungan Alif Iqra atau sebagai apapun, tapi kita hadir pada malam hari ini adalah diniatkan untuk sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing. Kita bukan hanya anak dari orang tua kita, bukan hanya orang tua dari anak kita, bukan hanya tetangga dari tetangga kita, bukan hanya warga dari bangsa kita, tapi kita adalah bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari umat yang pernah banyak umat sebelumnya ingin sekali untuk bisa masuk menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak para nabi yang kemudian menanamkan jasanya di dalam kepentingan umat Islam ini, umatnya Rasulullah ini, semuanya ingin berperan supaya mendapatkan keberkahan dalam memberikan sesuatu yang bisa mereka berikan untuk umat Rasulullah. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kan jasanya luar biasa buat kita. Kalau bukan karena beliau yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk balik lagi, minta keringanan, minta diringankan tentang sholat 5 waktu, mungkin sampai hari ini juga kita masih diwajibkan sholatnya 50 kali. Nabi Ibrahim juga demikian, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ada riwayat lagi bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti yang akan diturunkan di akhir zaman itu adalah karena beliau pernah berdoa juga dan berharap juga mohon pada Allah supaya menjadi bagian dari umatnya Rasulullah, sehingga kemudian dikabulkan oleh Allah dan nanti akan diturunkan sebagai umatnya Rasulullah di akhir zaman. Artinya ikut nanti bersama Imam Mahdi untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia di zaman itu. Ya, semoga kita nggak menemuinya ya. Kalau menemuinya kan berarti udah dekat sekali dengan kiamat atau kita udah panjang sekali. Udah panjang sekali umurnya. Walaupun sebagian mengatakan bahwa Imam Mahdinya sekarang sudah datang, tapi segala yang belum pasti dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya, tidak perlu difikirkan, memaksakan diri untuk tahu gitu. Yang sudah kita tahu saja, yang sudah kita tahu, kita laksanakan dengan baik. Yang diwajibkan tahu, kita cari tahu dengan baik. Semoga itu menjadi bekal kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah, kemudian mengurangi salahnya dan memantaskan diri sekali lagi menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, para guru-guru Alif Iqra yang saya hormati, saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada yang mau bertanya, barangkali di tema ini ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, ditulis di chatnya saja. Insya Allah nanti ini Bang Muzaka akan menjawab setiap pertanyaannya. Gitu, bukan saya, ini ada Bang Faisal, kan bisa banyak yang menjawab nanti. Saya lanjutkan. Terus apa hubungannya sama kita sebagai guru di Alif Iqra? Saya tarik ke awal, ke asalnya. Bahwa Alif Iqra ini adalah sebuah lembaga yang diikhtiarkan untuk bisa membantu umatnya Rasulullah mengenal kitab sucinya yang mulia, yaitu Al-Quran. Jadi sekali lagi, sebelum cerita tentang banyak hal dari berbagai sisi, maka kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan di Alif Iqra adalah membantu umat Rasulullah SAW
ataupun anak-anak dari umatnya Rasulullah SAW agar bisa mengenal Al-Quran sejak dini, agar bisa mengenal kitab sucinya dengan baik. Jadi hal seperti ini harus ditempel ini di pikiran masing-masing, di hati semua guru-guru, bahwa mungkin memang ketika masuk alif iqra, mungkin memang sedang ikhtiar untuk mencari kecukupan, ikhtiar untuk mencari tambahan pendapatan, ikhtiar untuk mencukupi kebutuhan jasmaninya, rohaninya, dan lain-lain, berbagai niat mulia yang lain, dan itu harus punya juga niat-niat seperti itu. Ada yang mungkin niatnya untuk membantu orang tua, bahkan orang tua, ada yang bukan orang tuanya juga bahkan dibantu. Ini membantu orang tua siapa? Orang tua dari calon ibu anak-anak saya gitu. Belum jadi mertua sudah diperjuangkan. Ya orang tua dulu diperjuangkan. Tapi apapun niatnya, yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Alif Iqra semuanya adalah malam hari ini menjadi momen untuk kita semuanya memperbaiki niat bersama. Memperbaiki niat. Ketika niatnya semakin besar, maka anugerah pun akan semakin besar. Energi positif yang kita dapat pun akan semakin besar. Energi positif itu kita nyebutnya biasanya dengan nama pahala. Kalau disebutkan pahala biasanya malah nggak bisa dirasakan oleh kita. Makanya begitu jenis pahala lewat itu kita kurang bisa meresapinya. Ibadah ini pahalanya besar, ibadah begini pahalanya besar. Yang kita bayangkan adalah pahala itu tentang nanti setelah mati, nanti setelah di akhirat gitu. Sehingga begitu ada tawaran-tawaran yang luar biasa dari Allah ataupun dari Rasulullah, ini pahalanya begini, ini pahalanya luar biasa. Itu biasanya nggak nyangkut di otak kita. Kita ngerti bahwa pahala itu sesuatu yang luar biasa dicari banyak orang gitu. Tapi seringnya seperti tadi yang difikirkan pahala itu adalah nanti di akhirat. Pahala itu adalah surga. Pahala itu adalah tentang makanan-makanan yang berlimpah di surga, bidadari dan lain-lain. Oke, itu nggak apa-apa nanti. Tapi yang tadi saya sampaikan, menerjemahkan pahala dengan kalimat energi positif, itu adalah cara yang mudah untuk kita bisa meresapi bahwa ketika amal-amal baik itu berpahala, artinya pahala itu adalah ada energi positif yang kemudian datang dan masuk ke dalam diri kita. Begitu energi positifnya banyak, insya Allah hal-hal positif yang kita harapkan pun akan datang dan dijauhkan dari yang negatif, yang tidak kita harapkan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, akan dijauhkan. Jadi pahala itu dari sejak sekarang, setiap kita habis mengerjakan sesuatu pun langsung ngefek gitu. Mungkin dengan pahala itu kita jadi sehat gitu. Sama kayak pahalanya orang sholat malam gitu. Pahalanya orang sholat malam, diantaranya yang langsung bisa dirasakan ya energi kesehatannya. Darahnya bisa menjadi lancar, kemudian nggak cepat pusing, nggak cepat capek, seperti itu. Itu misalnya, itu pahala-pahala dari ibadah ya. Pada sebelum saya lupa, saya juga ingin mengingatkan teman-teman jangan pada meninggalkan sholat duhanya, itu penting. Sholat duhanya. Sholat duha itu biasanya untuk kepentingan duniawinya, kepentingan jasmaninya, nanti sholat malam itu untuk terkabul hajatnya, untuk permintaan-permintaan yang khusus. Tapi kalau untuk duha itu biasanya untuk kesehatan, untuk keselamatan, untuk proteksi dari berbagai hal yang tidak kita harapkan, itu sholat duha. Kalau pagi harinya sholat duha, insya Allah sehari itu akan mendapatkan pahala berupa semangat, pahala berupa menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Kita kadang-kadang kurang punya energi untuk melaksanakan ibadah, karena kesadaran kita dari makna pahala itu belum kita pahami dengan baik. Taunya pahala itu tentang di akhirat, dan kita nggak tahu bentuknya, nggak bisa ngerasakan gitu. Tapi begitu disebut pahala itu mungkin bentuknya adalah keselamatan itu, kesehatan itu,
kemudian solusi, kemudian dijaga dari berbagai hal yang membahayakan, itu pahala-pahala, itu energi-energi positif yang dihasilkan dari ibadah kita. Semua ibadah yang kita lakukan kembalinya kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun. Maka ketika kita punya kesadaran seperti ini, insya Allah kita lebih serius melaksanakan ibadah karena kembalinya ke kita. Semoga itu akan lahir rasa membutuhkan ibadah, bukan karena dipaksa oleh kebiasaan, dipaksa oleh kepantasan, dipaksa oleh kewajaran karena ini ngajar Al-Quran masa nggak sholat ini, nggak sholat itu, begitu ya. Jadi pahala sama dengan energi positif. Dosa apa? Dosa sama dengan energi negatif. Begitu dosanya numpuk, yang datang negatif tambah banyak. Karena setiap energi mencari temannya masing-masing. Begitu energi positif kita banyak, maka yang ada di sekeliling kita pun akan banyak yang positif. Akan semakin dijauhkan dengan yang negatif. Bentuknya mungkin virus, bentuknya mungkin manusia, mungkin jin, dan lain-lain. Ketika itu nggak sesuai dengan sifat positifnya akan dilindungi, kita akan dilindungi. Seperti itu. Teman-teman semuanya, menerjemahkan pahala dengan energi positif kadang-kadang membantu kita paham. Sehingga semangat kita melaksanakan ibadah-ibadah maupun amal baik, karena kita bisa memahami dengan baik, kemudian merasakan efeknya gitu. Sama kayak ketika kita melakukan sesuatu atau ikut perlombaan sesuatu, nanti dapat hadiah. Begitu disebut hadiah dan kita sudah tahu yang dimaksud hadiah itu mungkin uang, mungkin hal lainnya, kita semangat karena udah kebayang. Bisa dibayangkan dan bisa kita rasakan langsung. Oh, kalau punya uang nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kalau misalnya dapat beasiswa nanti saya bisa begini, akhirnya nanti bisa tercapai target saya ini, dan selanjutnya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Alif Iqra semuanya, kembali ke awal, kita jadikan malam hari ini sebagai momen kita untuk memperbaiki niat kita dengan niat yang lebih besar, supaya anugerah Allah yang datang juga lebih besar. Yang jadi masalah itu, teman-teman, sahabat-sahabat Alif Iqra semuanya, yang jadi masalah itu kadang-kadang kita minta anugerahnya yang besar, kita minta nikmat-nikmat Allah yang besar, tapi nggak disiapkan wadahnya oleh kita. Wadah kita tidak ditata, maka begitu nikmat besar itu hadir, ya bukan malah membuat kebaikan buat kita, malah akan membuat ketidakbaikan, bahkan kerusakan untuk diri kita. Maka menyangkut tentang anugerah besar, nikmat besar, yang harus disiapkan oleh kita adalah wadahnya dulu. Kembali lagi ke niat, kita niatkan malam hari ini dengan memperbaharui niat keberadaan kita di Alif Iqra, bukan hanya sebagai tempat untuk silaturahim, mencari teman dan sahabat sebanyak-banyaknya, mencari teman baru maupun teman hidup, tapi teman hidup nyari juga, Jack. Tapi juga untuk belajar menjadi bagian dari orang-orang yang punya concern, punya atensi terhadap perkara dan urusannya kaum muslimin. Dalam hal ini urusan tentang kitab sucinya yang mulia, yaitu Al-Quran. Jadi ketika kita mendidik, mengajar, menyampaikan metode-metode untuk membaca Al-Quran, bukan hanya karena ini murid Alif Iqra, karena ini mungkin bahkan anak seseorang yang dikenal publik barangkali. Dan biasanya kalau ngajar yang public figure siapa, itu kan ada perasaan berbeda, ada energi berbeda, mungkin semangatnya berbeda karena ini public figure. Nah, perasaan seperti itu yang kadang-kadang tidak bisa kita hadirkan ketika kita menyadari bahwa anak ini adalah bagian dari umat Rasulullah yang diharapkan nanti bisa menjadi penerus perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi
bukan hanya mengajar murid, bukan hanya mengajar anak dari para wali murid, tapi juga sedang menemani, membimbing umat-umat Rasulullah untuk lebih kenal dengan agamanya. Diniatkan dengan seperti itu, insya Allah nanti yang hadir juga anugerah dan pahalanya jadi berbeda. Kenapa? Karena setiap pahala itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya kecil ya pahalanya kecil, niatnya banyak ya pahalanya banyak gitu. Ini pentingnya ilmu di situ. Perbuatan yang sama bisa jadi berbeda kedudukannya dan kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Orang yang ngunci pintu rumah misalnya. Kalau ada yang sudah bertanya di chat, dikabarin aja, Bang. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini waktu saya berapa menit? Berapa menit? Nggak ada batasnya ya? Ya udah kalau begitu 2 menit lagi. Jadi tadi sampai di mana? Ya, ente nggak mendengarkan. Kunci pintu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ilmu itu penting, sesuatu yang sama akan berbeda kualitas dan kedudukannya di sisi Allah karena ilmu. Walaupun bentuknya sama, maka ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, mungkin sama-sama kayak tadi, sama-sama sedang melakukan pekerjaan, sama-sama sedang ikhtiar mencari nafkah, sama-sama sedang mengajar Al-Quran, mengajar ngaji, mengajar anak orang, mengajar atau mencari penghasilan tambahan, apapun niatnya itu niat mulia semua. Tapi ketika kita tambahkan dengan ilmu yang lebih mulia, insya Allah kemuliaannya akan berlipat lagi. Sekali lagi ini perlunya ilmu. Tadi contohnya tentang mengunci pintu itu, mengunci pintu gerbang atau pintu rumah. Baik nggak mengunci pintu ketika malam hari itu? Mengunci pintu gerbang gitu. Pintu gerbang rumah sendiri bukan rumah orang. Mengunci pintu gerbang itu ketika kita kunci kemudian niatnya adalah supaya maling masuk, biasanya begitu kan? Sama ketika kita, kenapa ngajar di Alif Iqra? Ya niatnya nyari tambahan, lagi perlu tambahan, ya itu nggak apa-apa dan it's okay gitu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah juga gitu. Ini kita sedang memperbesar energi kita, energi positif kita, sambil memperbaiki wadah kita, supaya begitu anugerahnya turun kita sudah kondusif sehingga nggak merusak gitu. Orang ngunci pintu, kemudian niatnya supaya maling tidak masuk ke dalam rumah adalah hal yang sangat baik. Itu semua orang akal sehat setuju. Tapi ketika kemudian kita kenal dengan iman, kenal dengan Rasulullah, kenal bahwa mentaati Rasulullah dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah jadi ibadah, menjaga rumah dari pencuri juga ibadah. Tapi ketika niatnya hanya sekedar ego kita, kenapa rumahnya nggak mau dimasuki pencuri? Ya nanti barang yang sudah saya beli dibawa jadi hilang. Itu kan masalah ego. Yang kita miliki jadi berkurang. Karena yang paling ditakuti banyak orang itu ya kehilangan yang dimiliki. Apalagi kehilangan eksistensi. Maka semuanya rame-rame, kadang-kadang pasang-pasang aksesoris untuk hidupnya dari berbagai hal agar dianggap bagus, keren oleh orang-orang sekitarnya, terhormat, mulia, dan lain-lain. Ini manusiawi gitu. Jadi begitu itu hilang, merasa terancam. Cuma beda setiap orang ya beda dari kacamata batin dan rohaninya saja gitu. Makanya sebagai orang beriman, tidak lain hidup kita ini kan mau lari kemana, mau kabur kemana, mau sembunyi dimanapun tetap nanti harus kembalinya ke Allah dan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita siapkan dan kita seriuskan bahwa hidup kita ini adalah bukan hanya tentang diri kita tapi juga tentang Allah dan Rasulullah. Begitu ngunci pintu, Rasulullah dibawa. Dibawanya apa? Saya ngunci pintu tentu nggak harus diucapkan ya. Tapi diniatkan, oh iya, kenapa saya ngunci pintu?
Apalagi ketika di rumahnya rumah kontrakan atau rumah kos-kosan nggak ada barang juga yang berharga yang bisa diambil maling misalnya. Tetap kunci pintu. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan hal tersebut. Itu nilainya akan berbeda lagi. Yang tadi ngunci pintu hanya agar barang yang kita miliki nggak hilang. Yang kita miliki nggak berkurang karena diambil orang gitu. Itu kan tentang kepemilikan pribadi dan rasa dari ego kita yang nggak mau barang yang kita miliki lebih sedikit dari orang lain. Biasanya begitu ego kita. Maka ditumpuk barangnya sampai yang nggak dipakai pun ditumpuk. Jadi mengunci pintu gerbang niatnya untuk tidak dimasuki maling adalah hal yang sangat baik. Tapi begitu Rasulullah ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda, aqilha tsumma tawakkal. Jadi ikatlah ontamu. Beliau berkata pada salah satu sahabat, ikatlah ontamu baru tawakal. Artinya ikhtiar dulu baru tawakal. Begitu ingat kalimat tersebut, kita lingkungannya sedang aman atau enggak aman, ada CCTV atau enggak, ya kita ikhtiar melakukan yang kita mampu sebagai bagian dari mengikat itu, ikhtiar untuk tidak masuknya orang yang bermaksud tidak baik gitu. Naik derajat amalnya. Yang tadi cuma tentang diri sendiri, yang berikutnya Rasulullahnya dibawa gitu. Semoga bisa difahami ya. Nanti saya mau sambungkan itu dengan keberadaan kita di Alif Iqra itu. Supaya sama-sama niatnya besar, karena ini langkah-langkah Alif Iqra bukan langkah-langkah yang selangkah dua langkah. Langkahnya ini insya Allah akan melangkah dengan langkah-langkah yang besar, maka harus disiapkan juga wadahnya masing-masing. Supaya wadahnya pada besar, pemahamannya pada besar, ilmunya cukup gitu. Supaya ketika langkahnya besar, langkah-langkah logikanya besar, langkah-langkah batin, spiritual, ruhaninya juga sudah kuat untuk melakukan hal-hal tersebut, dan kemudian dipantaskan oleh Allah nikmat yang datang dari berbagai kemudahan, berbagai kesuksesan dan lain-lain tidak menjadi musibah nanti di akhirat, tidak menjadi tanggung jawab yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tadi sudah dua nih. Sudah dua. Yang satu, niat mengunci pintu agar tidak kemalingan. Yang kedua, niat mengunci pintu karena melaksanakan perintahnya Rasulullah. Yang ketiga, niat mengunci pintu, tadi masih tentang diri sendiri tuh. Yang ketiga, niat mengunci pintu untuk menjaga agar orang-orang yang sedang berniat tidak baik atau yang imannya sedang turun, sedang lemah, tidak tergoda untuk melakukan perbuatan jahat. Udah naik lagi, bukan tentang diri kita lagi. Bukan tentang diri kita lagi. Jadi, tapi tentang umat Rasulullah yang lain gitu. Kita sudah naik lagi dan pahalanya jadi beda lagi. Padahal yang dilakukan adalah satu hal, sama gitu. Cuma karena ilmu yang berbeda, kualitasnya di depan Allah jadi berbeda. Ini kalimat Imam Ali, Sayyidina Ali, sahabat Ali, yang sering saya ulang-ulang. Kam min a'malin shaghiratin yukabbiruhan niyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil, remeh, dianggap tidak penting, tapi jadi sesuatu yang besar, yang agung, yang istimewa di depan Allah karena baiknya niat gitu. Karena istimewanya niat gitu. Sebaliknya, wa kam min a'malin kabiratin yusaghiruhan niyah. Berapa banyak amal-amal yang kelihatannya wah di depan banyak orang, luar biasa di depan manusia, kemudian dianggap sangat istimewa dan lain-lain yang merupakan stempel-stempel kebesaran yang dicari banyak orang, tetapi di sisi Allah ternyata yusaghiruhan niyah, menjadi kecil, menjadi tidak ada artinya gara-gara ketidaktepatan dalam niat gitu. Begitu. Tadi udah berapa? 3 ya. Ada kisah Ibrahim bin Azam. Ibrahim bin Azam, insya Allah ini semuanya pernah dengar, kecuali yang belum dengar. Ibrahim bin Azam itu pangeran di sebuah kerajaan di Mesir itu, yang kemudian beliau memilih untuk menjadi seorang guru spiritual yang berkeliling bersama muridnya gitu, mengajar di berbagai tempat gitu.
Karena setiap orang memang punya tugasnya masing-masing. Dan jangan pengen kita tugasnya sama kayak orang lain. Setiap kita tugasnya ada masing-masing. Jadi begitu beliau berkeliling masuk ke sebuah masjid, tadi saya sampaikan beliau adalah pangeran dari sebuah kerajaan di zaman itu. Beliau adalah pewaris tahtanya, tapi kemudian memilih untuk keluar dari kerajaan tersebut. Suatu saat beliau masuk ke sebuah masjid. Ke sebuah masjid, beliau letakkan bungkusan yang beliau bawa itu, gembolannya gitu, diletakkan di pojok masjid, kemudian beliau sholat, ikut jamaah dengan orang-orang, selesai berjamaah, ternyata bungkusannya hilang, dan beliau langsung menangis sejadi-jadinya sampai murid yang mengikutinya, beberapa murid yang mengikutinya, bingung, apa ada sesuatu yang sangat berharga di bungkusan kain kumal itu gitu. Jadi muridnya pada bertanya, apakah engkau membawa barang berharga di dalamnya? Enggak. Yang lain malah lebih tajam lagi. Bukankah engkau sudah meninggalkan kerajaan, engkau meninggalkan tahta gitu. Tapi dan kau tidak pernah menangis karena itu, sekarang hilangnya buntelan tersebut yang dari kain kumal, kemudian membuat engkau menangis sejadi-jadinya. Apakah di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga dari emas, perak, gitu? Kata beliau, enggak. Apa jawaban beliau? Kata beliau, saya hanya menyadari betapa hinanya diri saya. Kenapa? Karena sampai saya masuk ke sebuah rumah Allah pun ternyata membuat orang lain berdosa gara-gara saya. Menggoda orang lain berbuat dosa gara-gara saya. Padahal saya masuknya ke sebuah masjid. Berarti kan saya hina sekali di depan Allah. Begitu kata beliau, kurang lebihnya seperti itu. Karena orang semakin soleh pasti akan semakin bisa melihat setiap kesalahan kecilnya tampak besar di depannya. Kayak kertas itu semakin putih, semakin bersih, ada kotoran jatuh sedikit aja kelihatan banget. Tapi kalau orang sudah kertas hidupnya, kertas hatinya, kertas pikirannya, kertas ruhaninya sudah hitam legam oleh noda-noda dosa dan maksiat, ya mau ada kotoran jatuh dari berbagai kesalahan ataupun maksiat juga nggak kelihatan karena memang udah hitam. Tapi begitu tambah dibersihkan akan semakin kelihatan. Maka ciri-ciri kalau hati kita sudah mulai bersih, ruhani kita sudah mulai bersih adalah kita semakin bisa melihat kesalahan dan kekurangan kita. Bukan kesalahan dan kekurangan orang lain. Itu mungkin karena saking gelapnya lembaran punya dirinya sampai kemudian melihatnya lembaran orang lain yang kelihatan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi itu Ibrahim bin Azam. Maka kita niatkan juga kayak tadi ketika mengunci pintu bukan hanya tentang diri kita, milik kita, ataupun yang ada sangkutan langsung dengan personal kita. Tapi kemudian saya mengunci pintu ini agar membantu orang yang sedang lemah imannya tidak tergoda untuk berbuat kejahatan dan keburukan. Naik lagi, itu kan karena ilmu, karena faham gitu. Padahal cuma tentang kunci pintu gitu. Naik lagi, begitu semakin tambah ilmunya, apa yang kita lakukan dari mungkin dia sebenarnya sangat bisa untuk tidur dengan nyenyaknya, tapi kemudian ikhtiarnya di setiap ikhtiar itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya dengan sangat serius sekali. Ini dengarkan nih, ini pengingat buat diri saya dan pengingat untuk teman-teman semuanya. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan ikhtiar, dengan usaha kita sangat serius, itu bisa dua hal terjadi. Satu, bisa tambah dekat dengan Allah karena kegigihan kita. Yang kedua, bisa tambah jauh dari Allah karena kesombongan kita. Maksudnya apa? Mungkin sama, usahanya serius, sekuat tenaga,
Tapi yang satu, kenapa saya usaha serius, kenapa sekuat tenaga, kenapa nggak kena lelah, serius sekali gitu. Karena saya tahu, padahal orang tersebut misalnya ibadah sudah luar biasa, duhanya istiqomah, Qur'annya istiqomah, semua ibadah istiqomah, tapi kemudian usaha-usaha di setiap urusannya dilakukan dengan serius. Kayak tadi misalnya contohnya, dia akan mengunci pintu dengan mengunci dengan baik, mengunci rumah dengan kunci yang baik gitu. Apa niatnya? Niatnya adalah karena menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang mulia di depan Tuhannya, sehingga tidak ada keistimewaan yang merasa berhak untuk diharapkan dari Tuhannya. Walaupun mungkin keistimewaan itu datang, walaupun mungkin begitu ada pencuri yang hendak masuk atau hendak yang berbuat jahat, Allah bisa lindungi, bisa. Tapi tadi orang semakin dekat dengan kebesaran Allah pasti akan semakin merasa kecil, enggak sebaliknya. Kalau semakin dekat ke Allah terus semakin merasa besar dirinya, berarti dia masih menganggap kecil Tuhannya gitu. Jadi begitu dilaksanakan ikhtiar dengan serius, yang ada di hatinya adalah rendah hatinya di depan Allah. Saya melakukan seperti ini karena merasa tidak istimewa di depan Allah. Justru akan bahaya kalau misalnya semuanya dibiarkan saja, seperti orang yang tidak ada usaha sedikit pun, di hati kecilnya diam-diam karena merasa saya ibadah ini, masa iya nggak ada keajaiban, begitu. Sudah selesai itu semua ibadah, hangus semuanya karena kesombongannya di depan Allah, atau merasa mulianya melebihi orang lain gitu. Ini hal-hal yang harus diketahui. Maka tadi orang yang ikhtiar usaha di segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, bisa jadi itu membuat dirinya diangkat derajatnya oleh Allah, atau membuat dirinya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ikhtiar kemudian mengingkari kuasa Allah dengan lintasan yang ada di pikiran atau di hatinya, kalau saya nggak begini, saya dapat rezeki dari siapa gitu. Kan bahaya, seolah-olah nggak ada tangan Tuhan dalam hidupnya. Padahal nafas saja bukan karena usaha dia, darah saja mengalir bukan karena usaha dia. Tapi tiba-tiba begitu rajin ngajar, selalu tepat waktu, selalu on time, selalu serius, bikin segala hal tentang pekerjaannya, di hatinya ada kalimat, kalau saya nggak begini, siapa yang akan memperkenalkan saya? Kalau saya nggak serius, saya nggak akan dapat apa-apa gitu. Atau kalau saya nggak serius, saya nggak akan bisa mendapatkan yang saya harapkan gitu. Dengan melupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi kerendahan buat dirinya. Karena itulah dulu di awal-awal saya selalu mengingatkan, dan malam hari ini juga ingin mengingatkan pada teman-teman semuanya, begitu berangkat mau ngajar atau mau privat ataupun mau ada rapat apapun untuk membahas tentang amal soleh di Alif Iqra itu, kegiatan di Alif Iqra itu, begitu mau berangkat jangan lupa berdoa. Berdoa itu tujuannya, sama kayak kita mau makan, supaya kita tidak musyrik dengan menganggap nasi, lauk, vitamin, tablet ini, tablet itu, ramuan ini, ramuan itu yang berpengaruh dalam tubuh kita, sampai lupa dengan kuasa Allah. Itulah gunanya doa. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kemudian sepanjang jalan doa juga gitu. Dengan doa yang tidak merepotkan pikiran, artinya yang sudah memang di luar kepala supaya nggak hilang konsentrasi naik motornya. Nanti doa akhirnya ngeblank juga bahaya. Doa di awal aja, habis itu konsen. Maksudnya di awal perjalanan. Atau baca Al-Fatihah untuk keluarga yang hendak didatangi supaya anaknya diberikan ketenangan waktu diajar. Keluarganya juga prasangka baik ketika kita datang. Dikondisikan dapat pahala dari Fatihah yang kita baca, dari doa yang kita baca. Pahalanya apa rupanya? Energi positif. Akhirnya dikondisikan positif gitu. Yang hadir hal-hal yang positif seperti itu ya. Jadi kalau sampai niatnya salah, itu akan sangat merugikan kita. Dunianya dapat, yang kita harapkan dapat, seperti hal-halnya orang-orang nggak beriman.
semua yang dilakukan mereka nggak pernah dikhianati oleh Tuhan. Usaha mereka ya dikasih. Apa yang mereka perjuangkan dengan sungguh-sungguh, ya akan dikasih. Tapi akhiratnya tidak mendapatkan apapun. Itu yang kita hindari sebagai orang yang beriman. Jadi tadi ketika saya contohkan dengan orang yang mengunci pintu dengan ilmu, semakin tinggi faham, semakin bertambah ilmu, akan semakin baik kualitas amalnya di sisi Allah. Begitu juga dengan teman-teman yang Allah takdirkan untuk bersama-sama kita beramal soleh di Alif Iqra, agar malam hari ini menjadi momentum untuk memperbesar niat kita, agar langkah kita ke depan bisa besar, bisa lancar, dimudahkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wadahnya yang kita siapkan diantaranya ya niat di dalam hati kita masing-masing, bahwa ini bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang mengajar anak orang, tapi tentang ikut andil di dalam urusannya umat Rasulullah SAW. Mungkin salah satu munajat ketika mau berangkat, sesekali sampaikan salam ke Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian sampaikan, ya Rasulullah, ini saya mau berangkat untuk mengajarkan kitab suci yang Allah turunkan kepadamu, yang sekarang saya mau ajarkan cara bacanya. Semoga ini membahagiakanmu ya Rasulullah, membuat engkau berkenan menganggap aku dan keluargaku sebagai umatmu ya Rasulullah, membuat Allah semakin memudahkan ijabah untuk hajat-hajatku ya Rasulullah. Terus munajat seperti itu. Yang penting itu bisa juga disampaikan di malam hari ketika tahajud gitu. Jangan munajatnya lagi naik motor, nanti salah lagi saya. Munajat lagi naik motor sampai khusyuk, akhirnya malah motornya yang nggak khusyuk mana-mana gitu. Ya, jadi penting, niat itu penting. Yang mempertinggi energi, mempertinggi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena niat kita. Jadi kita mengajarkan Al-Quran, kalau sudah niat kita besar, yang kecil itu ke bawah. Masalah dapat gaji, dapat ini, dapat itu akan terbawa, bahkan akan terkondisikan dengan semakin baik, semakin baik. Kalau kata orang tua zaman dulu, nggak pakai hadis, tapi pakai sudah, yang penting kamu sibuk untuk menanam padi dengan baik. Kalau masalah rumput itu akan tumbuh sendiri walaupun tidak kita tanam. Tapi kalau kita tanamnya adalah rumput, padi nggak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun rumputnya kita perbanyak. Maka kita niat yang besar, niat tentang yang besar, yang berpengaruh di dunia dan di akhirat. Insya Allah nanti yang hadir pun energinya besar. Sekali lagi ini tentang menyiapkan wadah kita, supaya ke depan Allah lebih memudahkan, memberkahkan urusan-urusan kita semuanya, khususnya urusan Alif Iqra ini, yang saat ini sudah Allah izinkan untuk berada di beberapa wilayah Republik Indonesia tercinta, gitu. Ibu kotanya Nusantara ya. Saya suka sekali dengan kalimat Nusantara, nggak tahu. Indonesia kan kata-katanya bukan dari orang Indonesia kan ya? Ya nggak apa-apa, jangan dimasalahin. Sudah banyak masalah, masalahin yang bukan masalah lagi. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini udah ada yang pada nanya. Semoga bermanfaat pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah bermanfaat lah untuk kita semuanya. Oh iya, ini tadi yang mengarahkan untuk pakai kamera Bang Muzaka, dia belum pernah ngerasain punya anak ya Kak, mohon dimaafkan itu. Ya silahkan yang mau dengan anaknya, ngelonin anaknya, silahkan. Yang penting semoga tetap mendengarkan dengan baik. Tapi kalau sampai mendengarkan suara saya jadi pules ya nggak apa-apa. Kalau yang bahaya, kalau mendengarkan suara saya jadi mual. Mual itu bisa dua, mungkin ada jinnya atau mungkin karena muak aja lihat saya. Ini dari Kak Nahdot
Nahdlatul Rasyidah. Kayaknya pernah dengar ya, Nahdlatul Rasyidah. Apa nih Kak, Ustadz, adakah cerita tentang metode, cara, atau teknik Nabi Muhammad dalam mengajar, baik ke orang dewasa maupun ke anak-anak, baik mengenal pengenalan Al-Quran atau materi lainnya yang saat ini kita kenal dalam koridor fikih, akidah, dan akhlak? Terima kasih Ustadz, terima kasih juga Kak Nahdlatul Rasyidah. Rasulullah itu seorang guru yang luar biasa. Artinya, guru yang luar biasa itu beliau ini mengajarkan ilmu, mengajarkan atau metode dalam mengajar beliau itu pastinya ada itu artinya pastinya semua tertulis, terekam gitu. Terekam di dalam hadis-hadis, di dalam kitab-kitab sirah gitu. Ini sangat bisa dicari. Di kitab-kitab tentang tarbiyatul aulad juga kan yang Nasi Ulwan itu ada tuh. Bagaimana Rasulullah menghadapi anak-anak, menghadapi orang tua, menghadapi orang-orang pedalaman. Suatu saat ada orang pedalaman, artinya guru yang baik kan guru yang ketika menyampaikan disesuaikan dengan audiensnya, dengan orang yang di depannya. Betul itu belum tentu benar. Yang disampaikan mungkin betul, tapi kalau caranya nggak betul, jadi nggak benar. Ada orang yang meninggal dunia, sahabat kita meninggal dunia. Kita datang lagi takziah, begitu kita peluk, ikut berduka cita ya, kemudian kita tanya, dapat bagian warisan berapa? Ente gitu. Itu pertanyaan yang betul gitu, tapi nggak benar gitu. Orang meninggal, orang tuanya meninggal memang dapat warisan, tapi bukan berarti itu harus ditanyakan begitu. Ini contoh bahwa yang betul itu belum tentu benar kalau metodenya nggak betul. Kalau di Jawa itu ada benar, ada pener gitu. Yang benar tapi harus dengan cara juga yang betul dan benar supaya pener gitu. Jadi Rasulullah punya metode yang sangat luar biasa. Menghadapi jin Rasulullah ada, menghadapi malaikat ada, manusia ada. Manusia dengan berbagai karakternya berbeda-beda Rasulullah cara menghadapinya kan. Jadi dan itu saya yakin sudah terangkum di kitab-kitab tentang pendidikan ala Rasulullah, metode-metodenya. Jadi kayak misalnya Rasulullah didatangi orang Arab Baduy, kemudian nanya berapa sholat yang diwajibkan, wahai Muhammad. Kata Rasulullah 5 waktu. Orang Baduy tersebut nanya lagi, hanya 5 waktu, nggak ada yang lain? Hanya 5 waktu, nggak ada yang lain. Apa kata orang Baduy itu? Sampai bersumpah kan hadisnya itu. Demi Allah, saya nggak akan sholat yang lain selain 5 waktu. Rasulullah kan tersenyum. Nah ini, senyum ini hal yang luar biasa. Gitu. Tersenyum. Itu kan kalimat nggak sopan, kalimat nggak tahu diri, kalimat yang jauh dari metode yang kata orang modern sekarang ini tidak beradab. Gitu. Disebutkan begitu, demi Allah saya nggak akan sholat yang lain. Depan Rasulullah lagi. Gitu. Rasulullah tersenyum, kemudian mengatakan ketika orang tersebut sudah pergi, yadkhulul jannata in sadaq. Dia akan jadi orang yang masuk surga kalau dia pegang janjinya, kalau dia jujur gitu. Jadi seolah-olah kalau nggak sholat sunnah yang lain ya nggak apa-apa, yang penting 5 waktu dijaga gitu. Tapi begitu Rasulullah menghadapi Abdullah bin Umar, anaknya sahabat Umar, suatu saat ketahuan tidak sholat malam, langsung dipanggil sama Rasulullah. Tidak pantas orang sepertimu meninggalkan sholat malam. Begitu. Kita kan kadang-kadang dalam hal akhirat, standar kita adalah standar yang bawah, dalam hal dunia, standar kita standar yang atas. Suka agak kebalik, bahkan kebalik banget. Tapi yang terjadi kadang-kadang seperti itu. Kita bisa sangat serius dengan hal-hal yang tidak serius, tapi tidak serius dengan hal-hal yang sangat serius. Padahal kita tahu serius nggak serius itu dengan ini ya, masa waktu berpengaruhnya. Yang namanya akhirat itu kan ya masing-masing dari kita insya Allah biasanya tidak nyampe 100 tahun kan umurnya untuk manusia zaman sekarang.
Kita tahu mungkin setelah beberapa puluh tahun, berapa ratus tahun juga kita udah pindah alam. Dan di sana banyak hal yang mungkin hal yang kita perjuangkan di sini nggak ada artinya di sana. Tapi kita sangat sibuk untuk memperjuangkan yang mungkin nanti 10 tahun yang akan datang bisa menambah aksesoris kita biar dianggap mulia dan lain-lain. Nggak ada yang salah selama itu tidak salah. Tapi kalau nggak benar ya jadinya salah. Jadi tentang metode-metode dari Rasulullah dalam mengajar, insya Allah sudah ada. Dibaca aja kitab-kitab pendidikan yang sudah disusun dengan sistematis oleh para ahlinya, ya. Kak Nahdlatul Rasyidah, dibaca saja pasti ada tentang tarbiyah anak-anak, pendidikan anak-anak, pasti ada gitu. Atau mungkin di Alif Iqra dikeluarkan hadis-hadis tentang interaksi Rasulullah dengan anak-anak. Rasulullah bercanda melewati anak kecil yang sedang main burungnya gitu. Kemudian disapa oleh Rasulullah gitu. Apa yang kau lakukan dengan burungmu? Siapa nama burungnya gitu. Seperti itu. Dan artinya menghadapi siapapun harus sesuai dengan kondisi orang tersebut, kondisi psikisnya, kondisi lahir batinnya harus jadi pertimbangan ya. Jangan hanya karena hal yang benar, kemudian apalagi kita merasa benar, kemudian disampaikan dengan cara yang kurang benar. Begitu, Mbak Nana. Ke anak-anak sama dewasa tentu berbeda. Ketika ngajar ngaji pun demikian. Guru-guru Alif Iqra insya Allah sudah banyak pelatihan-pelatihannya kan. Seperti apapun suntuknya hari kita waktu itu, seperti apapun capeknya begitu depan anak-anak yang mau diajar, ya kita harus memposisikan diri sebagai pengajar yang baik. Jangan malah menyetrumkan energi negatif kita kepada orang yang sedang kita ajar. Harusnya kan seperti itu. Dan itulah fungsinya kita berdoa. Doa itu untuk menstabilisir dari keadaan aura diri kita. Barangkali ada yang sedang nggak kondusif atau ada pikiran yang sedang sangat luar biasa tidak nyaman gitu. Jangan sampai kemudian terasa oleh anak-anak, karena anak-anak itu lebih peka, energinya lebih bisa menyalurkan yang sedang kita rasakan gitu. Yang kedua dari Kak Ocha. Gimana caranya ngasih motivasi murid kita yang udah mulai gede terus merasa ngajinya kok sulit dan sampai nangis. Kadang cari alasan terus buat gak ngaji, kadang kita juga sedih, ibunya udah bayar mahal-mahal, tapi anaknya belum progres. Jadi merasa bersalah gitu. Ustadz, bagus, ngerasa bersalah itu bagus daripada ngerasa benar terus. Itu poinnya tuh. Ngerasa bersalah ya bagus, daripada ngerasa benar terus. Tapi kalau ngerasa bersalah terus, namanya nggak bersyukur. Kewajiban nggak bersyukur dan bisa jadi sombong. Kenapa sombong? Loh, Anda nggak mampu untuk melakukan sesuatu itu kan wajar, karena memang kita makhluk yang lemah, yang di depan kita ada berbagai hal yang sangat besar. Bahkan mungkin ada skenario Allah di sana gitu. Maka agar kita tidak merasa nah ini kembali lagi ke diri kita ya. Kita misalnya sedih melihat anak didik kita ternyata sangat sulit sekali untuk diajari membaca bahkan huruf yang paling sederhana gitu. Kalau konsepnya ilmu energi itu, dan ini insya Allah sangat membantu diri kita masing-masing untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang kita hadirkan, Allah hadirkan di depan kita, itu kadang-kadang bukan tentang orang tersebut. Mungkin itu sebenarnya Allah sedang memberitahu bahwa apapun metode yang kamu sudah pelajari, yang sudah kamu kuasai,
ada hal lain yang nggak bisa dikondisikan dengan metode-metodemu gitu. Itulah waktunya kemudian dielos, dipasrahkan ke Allah. Tugas kita hanya ikhtiar. Begitu ikhtiar kita tidak berhasil, sedih oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melupakan bahwa ini nanti akan mempengaruhi putus asa dan tidak putus asa. Dan itu intinya iman di situ. Begitu tidak berhasil yang kita lakukan, itu bisa jadi adalah pengingat untuk diri kita bahwa metode yang kita rasakan dan kita prediksi bisa mengkondisikan keberhasilan dalam mengajar kita ternyata tidak terjadi. Oh, ini pengingat dari Allah gitu. Ini bukan hanya tentang saya mengajar dan orang kemudian bisa karena saya mengajar gitu. Bahwa ini jangan lupa nih untuk guru-guru Alif Iqra semuanya. Kalimat saya, ketika kita datang ngajar di suatu tempat, niatkan juga bahwa kita sedang belajar gitu. Mungkin belajar mengendalikan lelahnya kita, belajar untuk menyampaikan metode yang sudah kita tahu, belajar untuk mendidik anak kita gitu. Anak-anak yang Allah sediakan untuk kita ajar diniatkan karena ini untuk mendidik anak-anak kita nanti gitu. Begitu kita bersabar, begitu kita bersungguh-sungguh menghadapinya, energi positifnya juga kan kembali lagi ke kita. Jadi kalau ada anak yang tidak bisa sampai orang tuanya sedih karena tidak juga bisa untuk mengikuti metode pembelajaran baca Al-Quran dengan baik, sekali lagi kalau kita merasa sedih, wajar. Yang penting sedihnya itu tepat gitu. Sedihnya adalah bukan karena kenapa saya nggak bisa ya. Sampai lupa bahwa kita memang tempatnya nggak bisa. Jangankan untuk ngajari orang lain. Kita sering sekali diajarkan oleh Allah dengan banyak pelajaran di depan kita, nggak nyambung-nyambung. Jadi ketika kita merasa sedih adalah kenapa Allah nggak membuka anugerah untuk saya agar bisa mengajari anak tersebut membaca kitab suci Al-Quran gitu. Atau mungkin ini karena kekurangan saya, doanya kurang, mungkin anak ini kurang didoakan gitu. Jadi selalu faktor Allah dan faktor Rasulullah jangan dilepaskan. Mungkin ini bukan tentang metode, mungkin ini tentang energi saya yang belum bisa mengkondisikan energi anak ini, padahal di hal lain bisa dengan mudah difahami, dimengerti, tapi di hal ini kok nggak mengerti. Jangan-jangan energi saya kurang cukup untuk masuk mengkondisikan energi dia gitu. Yang jelas semua yang ada di depan kita adalah tentang diri kita. Itu akan jauh lebih bisa membuat kita mendapatkan pelajaran yang positif dari sekedar hanya tentang perasaan sedih, perasaan marah, perasaan capek dan kesel gitu. Ini teorinya, tapi dilaksanakannya ya harus jatuh bangun. Tapi seperti yang sering saya sampaikan juga, nggak apa-apa jatuh, yang penting harus segera bangun. Kalau nggak kuat bangun, ya teriak-teriaklah, siapa tahu ada yang bangunin. Gitu. Itu gunanya bersama-sama. Kalau kita jatuh ya ada yang ngebangunin. Jadi mungkin bukan rezeki kita untuk bisa mengajari ini anak ini baca Quran, tapi yang penting diperbanyak energi positif kita untuk dia berupa doa, berupa Al-Fatihah, ditambah gitu. Ditambah supaya anak tersebut dimudahkan. Jadi barangkali bukan tentang metode, barangkali tentang diri kita, karena sekali lagi semua yang ada di depan kita adalah tentang diri kita. Atau barangkali ini teguran buat diri kita yang biasanya ngajari si A langsung bisa, ngajari si B langsung nyambung, ngajari si C langsung nyambung, sampai kita merasa, wah kayaknya saya nggak perlu pakai metode apapun, asal metode saya pribadi biasanya lebih berhasil deh. Tiba-tiba Allah hadirkan, nih coba, ternyata nggak berhasil. Itu mungkin jadi pengingat kita juga gitu. Berbagai hal lah yang bisa kita pikirkan dari kemungkinan-kemungkinan itu. Yang penting apapun yang menjadi renungan kita tentang ketidakberhasilan kita mengajar, nanti input buat kita adalah hal yang positif yang membuat kita semakin baik. Gitu aja. Jadi sekali lagi, faktor tentang Allah, tentang Rasulullah jangan sampai dilupakan. Begitu.
Semoga setelah ini kita sama-sama mendoakan si fulan yang ternyata orang tuanya pun sampai ya sedih juga ya, sangat berharap anaknya segera bisa dimudahkan mempelajari Al-Quran. Kita sama-sama doakan. Nah, kalau ada yang seperti ini bisa itu di-share di grup. Murid saya si A bin atau binti siapa sampai hari ini kok belum dibukakan untuk mudah gitu. Mohon doanya teman-teman baca Fatihah untuk dia gitu. Mungkin kita baca Fatihah sekali karena banyak orang jadi luar biasa. Gitu, itu bisa jadi apa? Catatan malam hari ini, supaya kalau ada anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip untuk menangkap yang disampaikan, menjadi PR bersama untuk didoakan, dikirimi doa gitu. Pada malam hari ini kita berdoa semoga para anak-anak yang sedang belajar di Alif Iqra yang belum dimudahkan untuk mengikuti belajarnya, belum dimudahkan untuk bisa berhasil dalam belajarnya, belum dimudahkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan beliau semuanya, anak-anak tersebut dimudahkan untuk belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan mudah, dengan lancar, dengan perasaan ringan, bahagia dan lapang di pikirannya, dan semoga bisa semakin menyadari apa itu Al-Quran dan pentingnya kedekatan dengan Al-Quran sebagai umat Islam atau umat yang beriman. Kita doakan mereka semuanya, begitu juga dengan guru-gurunya, semoga bisa selalu menjadi guru-guru yang baik, yang bisa menjaga semangatnya dengan baik, kemudian bisa mengajarkan murid-muridnya dengan cara yang baik dan berhasil dengan baik, dan semoga itu pun menjadi pembelajaran diri mereka masing-masing dari para guru tersebut untuk terus mencari ilmu, mencari metode, mencari pengetahuan agar bisa meningkatkan kualitas mengajarnya. Karena sebaik-baik belajar adalah mengajar. Dan semoga semua guru-guru alif maupun murid-muridnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemudahan, keberkahan di setiap urusan jasmani maupun rohaninya, urusan dunia maupun akhiratnya, dan dijauhkan dari segala kejahatan bangsa jin maupun bangsa manusia, dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya yang terlihat mata maupun yang tidak terlihat oleh panca indera. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah, dan semoga yang sedang punya hajat dalam urusan dunia maupun akhiratnya disegerakan ijabahnya dan diberkahkan serta dimudahkan bersyukurnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya dari Kak Bunga. Odenpait dan Pasar. Ya Kak Bunga, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak. Bagaimana cara Rasul mengajarkan atau mengenalkan anak-anaknya sholat sehingga menimbulkan rasa senang dan mudah untuk mengerjakan ibadah sholat tanpa disuruh? Kita bingung untuk mengajak dan membiasakan sholat untuk anak-anak karena seringnya ketika masuk part praktek ibadah ini mereka lari dan tidak mau masuk ke part itu. Ada yang nangis karena nggak mau banget masuk ke part ini. Terima kasih. Malam ini pertanyaannya berat-berat deh. Tapi semoga yang berat ini jadi berbobot. Jadi bukan cuma berat, tapi juga berbobot gitu. Bukan hanya sebagai wacana, tapi semoga nanti bisa menjadi jalan kemudahan untuk semuanya. Tadi apa?
Kak Bunga ya. Kak Bunga tentang mengajarkan sholat. Teman-teman guru-guru Alif Iqra yang semoga dimudahkan sehat walafiatnya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab ini, tapi insya Allah ada sangat berhubungan dengan semua aktivitas kegiatan sebagai guru Alif Iqra. Ada doa yang biasa kita baca di pagi hari. Doa kunut namanya. Teman-teman yang biasa baca doa kunut, tolong dilihat lagi arti dari doa kunut tersebut supaya mudah untuk meresapinya. Yang kalau subuhnya nggak memakai doa kunut, tolong dibaca doa kunut tersebut setelah sholat subuh atau setelah sholat duha, tapi di pagi hari dibaca. Itu artinya luar biasa sekali. Itu artinya luar biasa sekali, dahsyat sekali. Coba yang pertama, baris yang pertama apa? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang kau beri hidayah. Ya para wali, ya para kekasih Allah gitu yang diberi hidayah. Yang kedua, wa'afini fiman afait. Mohon disehatkan sebagaimana orang-orang yang sudah Engkau sehatkan ya Allah gitu. Yang sudah Engkau afiatkan. Sehat sebenarnya beda sama afiat. Tapi mudahnya ya samalah. Biasanya afiat itu cenderung lebih luas dari sehat. Makanya dalam sholat itu pakainya wa'afini, bukan wasahini, bukan sehatkan saya, tapi doa antara dua sujud itu pakai kalimatnya wa'afini. Jadi afiatkan saya itu menyangkut jasmani, ruhani, lingkungan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang luar biasa, walaupun memang semuanya doanya luar biasa dalam kunut, tapi yang bisa menjadi renungan kita bersama dan semoga ini mewakili doa kita yang banyak dalam baris doa kunut ini, itu di bait ketiga. Wa tawallani fi man tawallait. Ada yang mengartikan minta diberikan perlindungan. Minta diberikan perlindungan seperti orang-orang yang dilindungi. Itu juga sangat luar biasa doa tersebut. Tapi yang namanya waliul amr. Waliul amr itu orang yang ngurusi perkara. Kita biasa nerjemahkannya ngurusi urusan rakyat gitu. Kita biasa menerjemahkan waliul amr dengan pemerintah gitu. Artinya mengurus. Walinya siapa gitu. Wali murid ngurus murid, wali kelas ngurus kelas gitu. Jadi ketika wa tawallani fi man tawallait, saya lebih merasa menghayati dengan baik ketika diartikan dengan ya Allah, urusilah aku sebagaimana orang-orang yang hidupnya sudah Engkau urusi. Ini dahsyat sekali kalimat ini. Ketika kita nggak mampu mengendalikan anak-anak kita untuk sesuatu yang sudah terprogram di dalam jadwal, di dalam metode kita, kita kadang-kadang menjadi cepat sedih, menjadi cepat kecewa, padahal kita sendiri tahu bahwa jangankan mengendalikan orang lain, mengendalikan diri sendiri saja sangat lemah. Mungkin sudah berapa kali, ratus ribu kali para malaikat kecewa, Rasulullah kecewa, itu kan sering. Yang sudah digariskan bahkan sampai ngancam pun kita masih nabrak gitu. Jadi semua yang ada di depan kita kadang-kadang pembelajaran untuk pengingat kita. Begitu anak-anak, misalnya ini contoh saja Kak Bunga, bukan berarti ini tentang Kak Bunga, ini buat kita semuanya. Bahwa ketika kita mengarahkan seseorang, baik murid, teman, keluarga, dan lain-lain, kemudian tidak terarah dengan baik, maka kecewalah dengan secukupnya, tapi jangan sampai kemudian menjadi kecewa yang sampai lupa dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lupa dari keadaan diri kita sendiri bahwa kita pun sering melakukan hal yang sama. Lupa bahwa barangkali ini sebenarnya pengingat buat kita. Begitu anak-anak disuruh sholat, kok sulit sekali. Jangan-jangan sebenarnya saya juga nyuruh mereka sholat, bukan nyuruh mereka sholat, tapi nyuruh mereka melakukan kegiatan yang sudah tercatat dalam kurikulum mereka. Hanya tentang itu.
Bukti realnya apa? Bukti realnya kita sendiri mungkin ketika disuruh sholat masih belum optimal melakukan seperti yang kita bisa. Nggak harus sempurna, tapi yang kita bisa, yang kita tahu pun belum kita laksanakan. Mungkin ini pengingat buat kita. Ketika kita meminta sesuatu dan ternyata tidak terlaksana dengan baik, barangkali ini pengingat kita, karena kita juga sering melaksanakan dengan kurang baik, kurang maksimal apa yang sebenarnya sudah kita tahu dari perintah Allah. Itu jadi aja. Semua harus inputnya positif untuk diri kita. Sekali lagi bukan hanya tentang kecewa, sedih, bukan. Semua yang ada terjadi di depan kita kan atas izin Allah. Ini maksud Allah apa gitu. Kan hidup kita bukan kita yang menentukan. Begitu ya. Ini bisa jadi rumus bukan hanya di kelas dan dimanapun. Insya Allah kalau selalu kita hubungkan, selalu kita koneksikan dengan Zat yang Maha Kuasa, kadang-kadang tadi watawallani fiman tawalet. Ya Allah, urusilah urusanku sebagaimana orang-orang yang urusannya diurusi oleh Allah. Dengarkan, mungkin dia nggak tahu metode mengajar, nggak tahu metode tentang cara mengajar yang baik, bahkan nggak bisa berbahasa atau berkata-kata dengan baik gitu. Tapi dia mempunyai murid yang luar biasa patuhnya kepada dia. Dan itu insya Allah kita tahu orang-orang seperti itu ada gitu. Ada pengusaha yang mungkin nggak tahu ilmu marketing, nggak punya modal besar, tapi Allah urus. Allah urus karena doa orang tuanya, doa orang yang pernah diberikan kebaikan oleh dirinya. Allah yang ngurus langsung. Dia nggak tahu marketing, dia nggak tahu tentang metode bisnis dan lain-lain, nggak punya koneksi dan lain. Allah urus sampai di puncaknya gitu. Yang ngurus siapa? Kuasa Allah gitu. Itulah kita terus koneksinya seperti itu. Koneksi paling dekat kita dengan Allah adalah lewat energi sejenis, yaitu energi manusia. Yang manusia paling luar biasa energinya, paling tinggi kedudukannya depan Allah, ya Rasulullah. Banyakin lagi sholawatnya gitu. Jadi begitu ini saya lagi ngomongin diri saya ya, lagi ngomelin diri saya. Gitu. Kalau ada yang merasa untuk teromeli, bukan teromeli, nggak enak masa ngomelin, memberikan advice, saran gitu. Ya semoga bermanfaat gitu. Tapi itu pengingat untuk kita semuanya. Berapa banyak orang yang Allah urus, padahal dia nggak punya kompetensi, kemampuan untuk mengurus hal tersebut. Tadi dia sampai bisa menjadi seseorang yang di puncak hierarki para bisnismen, padahal dia sekolah bisnis enggak, modal nggak punya, dan lain-lain. Dan insya Allah semuanya udah tahu orang-orang yang begitu pernah ada gitu. Kenapa kita nggak menjadi orang yang begitu? Artinya kita ikhtiar dengan seluruh kemampuan kita yang ada, tapi ada yang maha penentu, maha luar biasa. Rasulullah itu menjanjikan setiap orang yang mohon di sepertiga malam akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam hadis qudsinya, siapa yang pada saat ini minta ampun, aku ampuni. Siapa yang saat ini minta permohonan sesuatu akan aku kabulkan. Tapi kan kita nggak merasakan energi positif yang cukup untuk bisa terbangun dan kemudian melaksanakan yang disarankan oleh Rasulullah itu. Kalau dibilang nggak percaya, nggak mau. Kalau dibilang emang nggak punya masalah yang sulit, banyak banget yang sulit. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, harus selalu sering nggak apa-apa. Yang penting itu, terus jalan, nggak berhenti. Jatuh, bangun. Kalau sendirian capek, harus punya teman-teman yang mengingatkan, yang menguatkan. Jadi Alif Iqra dan lembaga yang sedang kita coba untuk dijalani bersama-sama sebagai bagian cara kita untuk mencari kecukupan dan keberkahan bekal dunia akhirat kita ini. Jangan lupa juga bahwa semuanya tidak ada putus dengan hal-hal yang lainnya di luar kita gitu. Artinya apa? Artinya ketika ngajar juga bukan hanya tentang ini tugas saya sebagai pengajar di Alif Iqra, ini metodenya, ini bukan. Itu tentang dunia dan akhirat kita semuanya. Jadi begitu ada orang yang kita minta untuk sholat agak sulit,
oh jangan-jangan ini teguran dari Allah karena saya sholatnya juga sering sulit sekali. Sudah diingatkan tapi nggak dikerjakan. Oh, siapa yang mengingatkan? Hati kita udah ngomong, ini udah waktunya, tetap aja nggak berdiri. Malam ini sudah waktunya, kamu punya masalah yang lagi sulit, ayo tahajud, udah bangun, tapi ternyata tidur juga gitu. Begitu kita untuk diri sendiri saja tidak kita patuhi, ya nggak perlu pakai sedih yang banyak ketika kalimat kita kepada orang di luar jasmani rohani kita tidak terkoneksi dengan baik. Dengan diri sendiri aja kita koneksinya nggak baik kok. Apalagi kepada orang lain. Harus punya input yang besar untuk apapun yang hadir di depan kita, input yang positif tentunya ya, yang membangun lebih semangat untuk kebaikan diri kita. Ketika energi positif kita banyak, insya Allah tanpa melalui kata-kata juga akan terpendar ke sekitar kita. Terpendar ke sekitar kita lewat apa? Lewat gelombang yang kita pancarkan. Kan kita ada detak jantung. Diameter dari gelombang detak jantung itu 1,7 meter ke sekitar kita. Itu yang standar. Tapi kalau cakra anahatanya, kalau jantungnya kuat karena banyak zikirnya, itu gelombangnya lebih luas lagi. Sehingga mungkin ada anak-anak, ada sebagian dari para orang tua kita yang nggak punya metode tentang mengajar yang sesuai dengan metode yang diakui banyak orang misalnya. Hanya dengan tersenyum, ayo sholat, wah sepenuh hati kita langsung. Saya ketika SD itu hanya dibangunkan, Zaki ayo mandi, itu jam 1 malam. Saya lagi tidur bisa langsung melek, langsung mandi, tanpa ada pertanyaan banyak gitu. Karena udah diberikan kemudahan merasakan nikmatnya di waktu itu. Itu dulu waktu SD. Kalau sekarang ya nggak beda-beda sama antum lah gitu. Ya beda tipis aja lah. Tipis tapi kuat. Jadi sekali lagi Kak Bunga sedih perlu, Kak Ocha juga begitu, sedih perlu. Tapi apa itu inputnya buat kita gitu. Mungkin ini memang pelajaran juga buat kita, teguran buat kita gitu. Semua yang terjadi sekali lagi jangan berhenti di perasaan karena kita bukan makhluk yang hanya punya perangkat namanya perasaan, kita juga punya perangkat yang namanya iman, punya perangkat yang namanya Islam, dan lain-lain. Wa tawallani fiman tawallait, ya Allah urusi saya, mohon pada Allah di pagi, setiap pagi mohon pada Allah, supaya semua urusan kita dibantu oleh Allah, diurus oleh Allah gitu. Dan sekali lagi contohnya sangat luar biasa banyak, sangat banyak. Ada orang yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang fotografi, nggak tahu tentang apa, tiba-tiba diviralkan oleh Allah sampai rezekinya berlimpah gitu. Tapi ada orang yang belajar fotografi, belajar video, belajar apa, bikin konten yang menurut standar logika dia menarik, nggak juga tersebar. Lupa bahwa dunia ini nggak sebesar otak kita gitu. Ada kekuasaan yang luar biasa yang sebenarnya kita harus lebih kenal dibanding orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak berkecimpung dengan Al-Quran. Kita kan lagi berkecimpungnya dengan Al-Quran ya. Harusnya kita lebih kenal. Seperti itu. Yang berikutnya dari ya Kak Bunga, setiap mau ngajar dari perjalanan menuju ke sana Fatihah, setiap habis sholat malam juga di-Fatihahi anak itu, didoakan anak itu gitu. Jangan sedihnya, apalagi sedihnya jadi marah, itu nanti energinya jadi sangat tidak baik. Bahkan koneksi ke anak tersebut makin jauh. Jadi begitu kita sedih, tapi sedih tentang diri kita. Ya Allah, kenapa energi saya sangat minim untuk mengajak orang berbuat baik? Apa energi baik saya kurang gitu? Ya sudah, tambahi energi baiknya gitu. Wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait. Minta diberkahi, semua yang dikasih minta diberkahi. Mungkin ada yang kurang berkah dimakan jadi makanan, makanan jadi darah, darah jadi energi. Begitu energinya tidak berkah, maka begitu makanannya tidak berkah, energi yang mengalir juga jauh dari keberkahan. Akhirnya untuk melakukan hal-hal yang mengandung keberkahan yang banyak nggak kuat gitu. Karena yang mengalir di dalam dirinya jauh dari keberkahan. Ini doa yang luar biasa lah di kunut itu ya. Sekali lagi, kalau nggak dibaca di waktu sholatnya, bacalah selesai sholatnya.
Begitu. Yang berikutnya lebih luar biasa lagi. Waqini syarra ma qadait atau waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jagalah aku dari takdir buruk yang sudah Engkau tentukan. Ini kurang dahsyatnya apa gitu. Setiap hari kan kita ada takdir masing-masing. Di pagi hari kita sudah mohon doa, mohon pada Allah, doa sama Allah. Kalau ada hari ini ada takdir buruk buat saya, ya Allah tolong dijaga dari takdir buruk yang sudah Engkau tentukan. Itu kan perlu setiap hari. Karena iman pada takdir itu kan takdir baik dan takdir buruk. Ini panitia di sini nggak ada yang sadar ngambilin minum. Gimana? Sabar. Ini juga refleksi buat diri saya. Gitu. Lagi ngomongin orang tentang untuk belajar dari semua yang ada di depan kita, sayanya juga lagi diajarin nih. Ternyata nggak semua orang ketika ngelihat kita kehausan bisa mengerti ambil minum. Gitu. Begitu kakak-kakak semua yang mulia, yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, ini Kak Diana Awaliyah. Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad dikisahkan ayah, ibu, kakek dan paman beliau. Apakah ada kisah tentang bagian hidup Nabi Muhammad dengan nenek beliau? Terima kasih Ustaz. Ada. Kalau kita tidak tahu itu bukan berarti nggak ada ya. Ada, cuman kita belum tahu gitu. Nah ini juga bisa buat pegangan hidup kita. Sesuatu yang kita belum tentu tahu bukan berarti nggak ada. Biasanya kan ada tuh zaman sekarang, apalagi kalau udah nyangkut dalil, kalimatnya sampai saya belum pernah menemukan dalil hadis apapun di kitab-kitab hadis. Gitu. Kitab hadis itu padahal bukan puluhan, bukan ratusan, banyak sekali. Seolah-olah sudah membuka satu persatu sampai meyakinkan diri, nggak ada itu. Jadi lebih baik wallahu a'lam bishawab. Saya orang awam nggak bisa jawab gitu. Jadi begitu apa? Saya nggak banyak tahu juga tentang interaksinya Rasulullah dengan neneknya gitu. Tapi pasti ada gitu, pasti ada. Dulu memang apalagi kebudayaan di Arab sana itu kan sangat patrilinear namanya ya. Garis ayah itu yang mendominasi gitu. Jadi hubungan tentang Rasulullah dengan neneknya kurang banyak direkam oleh sejarah. Tapi yang antum perlu tahu kenapa Rasulullah memberikan nama putrinya dengan nama Fatimah itu adalah nama neneknya gitu. Fatimah itu nama neneknya. Dan nanti Sayyidah Fatimah pun punya cucu juga yang namanya Fatimah gitu. Itu jadi memberikan nama anak-anak kita dengan nama para leluhur kita juga diajarkan itu oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah yang beliau sendiri yang mengucapkan sebaik-baik nama adalah yang ada abdunnya, Abdullah, Abdul Latif dan lain-lain. Atau namanya yaitu Ahmad dan Muhammad gitu. Tapi Rasulullah memberikan nama untuk anaknya apa? Ibrahim, pakai nama kakeknya gitu. Jadi ada pelajaran yang memang bisa kita pelajari dari literatur yang tekstual, tapi di Al-Quran kita banyak sekali diingatkan tentang apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu bisa mengambil pelajaran, itu kan dorongan untuk kita semuanya lebih mentadaburi, lebih merenungi apapun yang ada di dalam kesimpulan kita agar bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi sekali lagi Kak Diana pasti ada kisah tentang interaksi Rasulullah dengan neneknya gitu. Yang tidak ada dan sulit untuk ditemukan adalah semua jenis ibadah ada contohnya di Rasulullah. Yang sulit untuk dicari literaturnya adalah tentang berbaktinya Rasulullah kepada kedua orang tuanya. Tentang berbakti kepada orang tua ini ibadah yang luar biasa, tidak mudah, sampai-sampai saking tidak mudahnya untuk mencari konsep yang jelas yang dicontohkan oleh Rasulullah saja
kisahnya tentang, maaf, bukan tidak ada, sulit untuk dicari interaksi beliau dengan kedua orang tuanya karena memang sudah ditinggalkan sejak masih di kandungan, kemudian oleh ibunya ketika masih kecil gitu. Jadi birrul walidain itu ibadah luar biasa yang contohnya tidak ada dari Rasulullah, sulit untuk ditemukan gitu. Begitu Kak Diana. Jadi ini mungkin jadi PR buat antum atau buat teman-teman ya, atau buat teman Alif Iqra semuanya. Bikin sebuah buku, sebuah catatan interaksi Rasulullah dengan kaum Hawa, dengan perempuan yang ada di sekitarnya, bukan hanya dengan istrinya, mungkin dengan neneknya gitu. Kalau dengan ibunya kan sudah meninggal dulu. Kalau neneknya saya nggak tahu meninggal dulu apa tidak. Tapi kalau ibunya sudah meninggal, tapi Rasulullah itu kan sampai dengan orang-orang yang pernah menjadi sahabatnya Khadijah saja beliau sangat hormat gitu. Jadi yang pernah menjadi sahabat dari ibunya juga hormat gitu. Jadi ketika datang itu disambut seperti tamu besar gitu. Disediakan alasnya, saya lupa namanya, tapi ini bentuk dari ihtiramnya atau respeknya Rasulullah terhadap orang-orang yang punya hubungan dengan perempuan yang dihormatinya. Mungkin punya hubungan dengan ibunya, punya hubungan dengan istri tercintanya gitu. Itu beliau sangat menghormati sekali gitu. Jadi silahkan dicari referensi yang lebih banyak tentang interaksi Rasulullah dengan keluarganya yang perempuan. Alhamdulillah sudah tidak ada. Oh ya, ada dari Aulia Rahman. Assalamualaikum, Ustadz, izin nanya. Kok nggak diizinkan gimana? Bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah memiliki pengetahuan logika dalam beragama? Apakah Rasul pernah menghadapi orang yang ateis atau menuhankan logikanya? Ya, pasti pernah. Menuhankan logikanya, menuhankan selain Allah lah ya. Ada buku yang bagus untuk dibaca, itu judul bahasa Indonesia itu Sedang Malaikat Pun Bertanya. Itu kalau tidak salah penulisnya namanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu profesor matematika, dulunya anti-Islam, tapi kemudian beliau menjadi seorang Muslim dan menjadi pendakwah Muslim. Saya lupa di mana tuh, di Arkansas apa di mana. Itu bacaan saya waktu masih muda, jadi agak lupa, tapi mungkin bukunya masih banyak dan itu bagus untuk dibaca. Sedang Malaikat Pun Bertanya, itu adalah kumpulan dialog beliau dengan mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas tersebut, dan beliau membebaskan mahasiswa-mahasiswinya untuk bertanya apapun, berdiskusi dengan beliau gitu. Itu catatannya ditulis di situ. Tapi terlepas dari itu semuanya, ketika kita berargumen dengan siapapun, diskusi dengan siapapun, yang mungkin mereka masih belum didekatkan dengan yang namanya hidayah atau dengan yang namanya agama, sekali lagi kita harus mendapatkan input energi buat diri kita. Karena kita tahu interaksi kita dengan manusia lain itu bukan cuma menjadi tambahan energi kita untuk lebih baik di masa yang akan datang, baik sebagai guru Alif Iqra khususnya, maupun sebagai hamba Allah tentunya. Semoga semua yang disampaikan jadi penambah energi positif, jadi penambah semangat, penambah pengetahuan dan pemahaman yang akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Semoga setiap rencana-rencana baik kita, harapan-harapan baik kita
maupun harapan-harapan baik, rencana planning baik dari Ahli Fikro ke depannya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, diberkahkan jalannya, dan semoga diberkahkan juga hasilnya, dan kemudian dimudahkan bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala yang dikhawatirkan dan ditakutkan, dijauhkan dari kejahatan, dari niat jahat dan niat buruk, dan semoga menjadi penolong kita. Semua kegiatan ini menjadi penolong kita baik di kehidupan kita di dunia yang sementara ini maupun di dunia nanti yang kekal dan abadi. Semoga semua kebaikan yang dilakukan oleh guru-guru Ahli Fikro, teman-teman, sahabat-sahabat Ahli Fikro menjadi catatan kebaikan dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pahala dan keberkahannya semoga dilimpahkan juga kepada para orang tuanya, kepada keluarganya, kepada guru-gurunya, kepada bahkan anak keturunannya yang sudah ada maupun yang sedang dalam rencana. Semoga keberkahan, pahala, kemuliaan, kecukupan, kemudahan terlimpah kepada kita dan mereka-mereka semuanya, dan semoga juga jadi wasilah untuk kesembuhan antara kita maupun keluarga kita, sakit jasmaninya maupun sakit rohaninya yang sudah diketahui maupun yang belum disadari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita berfatihah juga kepada semua yang membantu Ahli Fikro, kepada Ibu Fenti Noveritas keluarga, kepada Mbak Molek dan keluarga, kepada segenap para pendiri, para pendukung, para pelindung, para pendorong, dan lain-lain yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Semoga selalu dimudahkan dalam sehat walafiat, dimudahkan mendapatkan yang diharapkan, yang dicita-citakan dari kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat, dan semoga selalu dijaga di dalam rahmat dan hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala yang dikhawatirkan dan ditakutkan dari bala maupun musibah di dunia maupun di akhirat. Al-hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Fatihah yang ketiga buat murid-murid kita yang sedang kita pelajari membaca Al-Quran, baca kitab suci. Untuk semua murid-murid Ahli Fikro dan keluarganya, semoga Allah mudahkan selalu tetap dalam iman dan Islam, dimudahkan memperbaiki iman dan Islam, dimudahkan diberkahkan dalam setiap urusan murid-murid kita dan keluarganya. Semoga diberi kecukupan, kemudahan, keberkahan di setiap urusannya, disehatkan, diselamatkan jasmani dan rohaninya selalu, dan semoga akan menjadi hamba-hamba Allah yang juga turut membantu Ahli Fikro di dalam segala rencana-rencana baik, harapan-harapan baiknya, sehingga menjadi penerang untuk kehidupan beragama kita maupun kehidupan berbangsa kita. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Fatihah berikutnya, mohon Fatihah dan doanya untuk diri saya dan keluarga. Wabil khusus untuk diri saya pribadi, besok hari Senin, hari Selasa, dini hari, insya Allah akan
berangkat ziarah ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Semoga perjalanannya selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat jasmani dan rohani, mendapatkan keberkahan dari keberkahan-keberkahan yang tersebar di tanah yang diberkahi di Palestina, di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, dan semoga menjadi penyemangat untuk lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali dengan iman yang lebih istimewa, dengan kesyukuran yang lebih banyak. Demikian juga kepada semua yang membaca Al-Fatihah dan mendoakan saya, semoga mendapatkan yang lebih baik dari yang didoakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasti ada kurang atau salah dari saya. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi semoga semuanya selalu diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dimudahkan, diberkahkan segala urusan jasmani maupun rohaninya. Terima kasih kakak-kakak semuanya, Kak Faisal khususnya dan Kak Ari sebagai pembawa acara, semua teman-teman Alif Ikro yang pernah bertemu maupun yang belum pernah. Semoga kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan dalam keadaan yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Wudu sebelum tidur, jangan lupa wudu sebelum tidur. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, tadi telah kita sama tausiah dari Ustaz Ahmad Muzaki Kamali. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak-anak keturunan kita, dan juga para murid-murid kita di dunia maupun di akhirat. Baik, saya Muzakal Zaman Rizky selaku moderator pamit undur diri. Baiklah, kita tutup. Habis ini ada dari Kak Ari atau langsung tutup aja, Kak? Langsung tutup aja, Kak. Baik, baik. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dan Kak Faisal dan Kak semua. Sampai jumpa di Mon Limiting berikutnya. Tanggal 30 ada tahsin ya. Minggu depan. Jazakallah Kari. Ya, sama-sama semuanya. Sehat selalu. Saya end ya meetingnya. Oke, ya, saya end. Assalamualaikum.